Sahabatku di dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Oleh kasih-Nya Ia telah menyelamatkan kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memasukkan nama-Nya dengan pujian, Raja yang perkasa. Pujian ini sungguh datangkan sukacita kepada kita bahwa Yesus, Raja yang perkasa, datang ke dunia untuk membawa damai. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus singkapkan kebenaran firman. Kami menemukan kebenaran firman. Dan jamah hati kami, supaya kami bukan cuma mendengar firman, tapi kami menjadi umat yang taat setia melakukan firman. Sehingga hidup ini diberkati karena ketaatan melakukan firman-Mu di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Mazmur 72 ayat 1-4. Begini dikatakan, dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah Raja yang adil membawa damai. Firman ini mengungkapkan tentang kerinduan dan harapan akan seorang raja yang akan memerintah dengan adil bagi rakyatnya. Kerinduan dan harapan itu disampaikan dalam doa kepada Allah agar Tuhan Allah memberikan hukum dan keadilannya kepada raja dan keturunannya, supaya mengadili dengan adil kepada semua orang, mulai dari raja dan keturunannya sampai kepada orang-orang lemah, tak berdaya dan tertindas. Ayat 1 dan 2. Hukum dan keadilan sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, dan semua itu bersumber dari Tuhan. Makanya harus diminta melalui doa kepada Tuhan. Hukum dan keadilan harus diberlakukan dengan adil kepada semua orang dengan tidak memandang bulu. Maka gunung-gunung akan mendatangkan damai sejahtera dan bukit-bukit akan membawa kebenaran. Ayat 3. Gunung, bukit melambangkan kekuasaan, kerajaan atau pemerintahan yang berkuasa. Bandingkan Yesaya 41 ayat 16. Raja yang memerintah dengan adil dan benar akan mendatangkan damai sejahtera, keamanan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan bagi rakyat. Juga akan membela dan menjadi penolong bagi orang-orang lemah, miskin, dan tertindas. Sekaligus akan menantang, meremukkan, dan menghukum para pemeras, para penindas, para pelaku ketidakadilan.
keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, kita sangat membutuhkan seorang pemimpin yang adil, dan karena itu hendaklah dimulai dari dalam keluarga kita. Sebagai orang tua, jadilah pemimpin di tengah keluarga, pemimpin yang adil, tidak pilih kasih kepada anak-anak. Dan selanjutnya, kita doakan pemimpin baik dalam kehidupan bergereja dan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, agar para pemimpin melaksanakan tugas kepemimpinan dengan adil. Sebab pemimpin yang adil akan diberkati dan menjadi berkat bagi masyarakat. Raja yang adil membawa damai sejahtera, sebagaimana tema renungan ini. Masyarakat akan hidup aman, nyaman, tentram dan bahagia, manakala dipimpin oleh pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan membela yang lemah dan menghukum yang bersalah. Dan pada akhirnya keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera akan dialami oleh semua orang. Itulah yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana pujian tadi, Dia datang sebagai Raja yang perkasa, membawa damai sejahtera bagi dunia. Karena itu, hendaklah hidup adil diberlakukan mulai dari dalam keluarga, di dalam kehidupan keseharian kita. Maka damai sejahtera akan dirasakan dan dialami oleh semua orang. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini kami tindak lanjuti dalam hidup ini. Mulai dari dalam hidup berkeluarga, sehingga kami akan memberlakukan hidup yang adil sebagai orang tua kepada anak-anak, tapi juga sebagai pemimpin kepada yang dipimpin. Sehingga kehidupan yang aman, damai akan dialami di hidup ini. Dan diberkati para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Sebab pemimpin ada untuk menghadirkan tanda-tanda kepemimpinan Allah di tengah kehidupan umat yang dipimpin. Dan Tuhan jaga bentengi kami, apalagi ketika kami ada di minggu-minggu Advent ini. Minggu penantian akan kedatangan Sang Raja Agung Yesus Kristus. Biar kami hidup rukun dan damai, dan kami menjalin hubungan yang harmonis di tengah keragaman yang ada, sehingga hidup yang demikian diberkati dan datangkan berkat bagi banyak orang. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian firman dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan sampai selamanya. Amin. Trims.